Amsal pasal 23 ayat 1-35. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silahkan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hei anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hei anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Amsal 23. Tuhan Yesus memberkati. Setiap orang pasti memiliki keinginan. Memiliki keinginan itu tidak salah.
Yang salah adalah keinginan yang sampai menjerat kita atau nafsu. Karena seseorang yang dijerat oleh nafsu akan dimanfaatkan oleh pembesar, sehingga apapun yang diperintahkan akan dilakukan setelah perutnya dikenyangkan. Seorang yang tergiur dengan makanan lezat dari seorang kikir akan terjerumus ke dalam perhitungan yang tidak tulus hati di dalam ayat 6-7. Pengendalian diri juga termasuk mengendalikan bibir berkata jujur. Tak mudah untuk mengendalikan diri. Itulah sebabnya banyak orang yang justru dikuasai oleh nafsu diri. Seorang yang bersusah payah karena ingin kaya akan sangat kecewa bila usahanya selama bertahun-tahun habis lenyap. Mengendalikan nafsu ini tergantung kepada diri kita sendiri. Apakah kita yang mengendalikannya atau kita yang dikendalikan nafsu tersebut? Tergantung kita. Hal kedua yang penting di dalam pasal ini adalah tentang pendidikan anak. Sejak kapankah anak-anak membutuhkan pendidikan? Yaitu sejak sedini mungkin. Karena pendidikan berhubungan dengan keselamatan jiwanya. Betapa menyedihkan bila orang tua tidak memiliki tanggung jawab dalam pendidikan anak dan membiarkan anak itu dalam jalannya sendiri. Sebagai orang tua harus menegur anak bila salah. Mendidik anak bukanlah hal yang mudah, membutuhkan proses dan perjuangan berat. Keduanya bukan pilihan, tapi keharusan. Di dalam pasal ini juga ada nasihat juga untuk anak-anak. Anak-anak juga harus mendengarkan didikan ayahnya dan menghormati ibunya, agar ayah dan ibunya bersukacita. Tidak ada kebahagiaan orang tua yang lebih besar selain melihat anak-anaknya hidup benar dan bijak. Tetapi, mengapa banyak anak-anak yang tidak menurut kepada orang tua atau pemberontak? Karena mereka merasa pilihan mereka itu modern, lebih heboh, lebih menantang. Mereka berpikir pendapat orang tua tidak lagi sesuai dengan dunia mereka. Padahal, pemberontakan adalah penghancur masa depan mereka. Karena itu, sebagai anak, perlunya kita menyadari betapa berharganya didikan orang tua. Bila anak-anak takut akan Tuhan, maka masa depannya pasti dipimpin Tuhan. Anggur pun penghancur masa depan seseorang. Warnanya menggiurkan dan rasanya yang nikmat menjerumuskan orang-orang ke dalam kenikmatan yang palsu. Sesaat melupakan masalah dan pergumulan, terbuai dalam lamunan kosong, tidak menyadari apa yang terjadi dalam hidupnya. Karena itu, marilah kita serahkan hidup kita untuk dipimpin Tuhan, dan Tuhan menolong kita untuk bisa menguasai diri dan taat kepada firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.